oksigenasi dulu. Untuk oksigenasi teorinya kurang lebih sudah sedikit menyinggung sama Bu Novi ya, sudah ada ya untuk oksigenasi. Jadi memang oksigenasi ini kita berikan kepada pasien yang memang dia membutuhkan oksigen tambahan atau menghirup oksigen tambahan di luar kemampuan dia sendiri. Kadang kita menemui beberapa pasien yang sesak nafas, dia kesulitan untuk memperoleh oksigen, mendapatkan oksigen. Nah itu kita bisa bantu dia dengan memberikan oksigen dengan cara memasukkan oksigenasi. Sedikit ini dulu ya, sedikit saya beri gambaran dulu. Untuk oksigenasi, untuk salangnya itu ada beberapa macam. Mungkin nggak tahu ya sudah. Di sini sudah masuk ya Bu Novi ya. Ada yang simple dengan menggunakan manul, ada yang pakai sungkup atau masker yang simple, ada yang memiliki yang akan membutuhkan sungkup yang digunakan untuk mengambil oksigen dalam jumlah yang banyak. Ada beberapa jenis ya. Nah, kalau yang akan kita praktekkan di sini adalah yang menggunakan manul atau selang, yang langsung selang. Nah, bentuknya seperti ini. Ini dia steril. Jadi saat kalau besok kalian menemui ini di lahan masih ada bungkusnya, itu ya nggak apa-apa ditaruh di luar seperti ini. Tapi kalau misal bungkusnya itu kalian buka, taruh dulu di bak instrumen. Nah, dia steril walaupun nanti ya saat sudah pemasangan dia tidak steril gitu ya. Kalau di sini kita prinsipnya pakai handscoon bersih, tidak pakai handscoon steril. Untuk melindungi kita saja dari percikan atau kecelakaan medis yang dalam jumlah yang kecil gitu. Jadi kita pakai handscoon steril. Oke. Kalau di sini untuk praktek ini yang pertama mungkin bisa dicek sama dilihat di tabel sambil diperhatikan di checklistnya. Nanti kalau mungkin saya terlewat, teman-teman bisa mengingatkan gitu ya. Yang pasti yang pertama sebelum kita melakukan tindakan itu ada pembuka. Pembuka ini kita siapkan dulu semuanya secara ergonomis. Jadi apa yang ada di bak instrumen ini adalah kebutuhan yang akan kita pakai untuk oksigenasi. Dia ada bak instrumen, kali ini ada bak instrumen dengan isinya dia ada kanal nasal kanul dalam. Kemudian ada handscoon bersih, ada bengkok, nanti bisa dipakai misal dibutuhkan membuang pressure atau lain sebagainya. Ada aquades, kemudian ada plaster. Ini juga nanti kondisional bisa dipraktekkan, bisa tidak. Kemudian jadi kemudian yang pasti ada si selang oksigen. Nah, oksigen ini info juga ya buat teman-teman. Terkadang kita menemui rumah sakit yang sudah tidak pakai dalam bentuk tabung, sudah terpasang di belakang, sudah nempel. Itu kurang lebih sama, hanya bedanya dia oksigennya tidak di dalam tabung, tapi dia walaupun menempel kan tetap juga ada pengatur untuk berapa tekanan oksigen yang akan masuk gitu ya. Jadi ada selang oksigen. Sebenarnya sama ya, tapi mungkin teman-teman bisa lebih memperhatikan. Pengenalan sedikit alat dulu, nanti kita pakai untuk memasukkan aquadesnya. Kenapa kita buka aquades? Jadi di aquades ini kita butuhkan untuk melembabkan si oksigen tersebut. Jadi dia memang berfungsi, tapi memang ada batasannya. Paling nggak maksimal, ini ada tulisan water level, jadi maksimal di garis batas ini. Kemudian kita ada ini untuk tekanannya, oksigennya. Terus kemudian ini ada untuk pemutar, nanti bisa kita pakai untuk menentukan seberapa banyak tekanan oksigen itu masuk. Kalau di sini dia bisa sampai 15 ya. Tapi kalau kita memakai kanal selang oksigen itu kurang lebih maksimal biasanya kita hanya memakai sampai 6 liter per menit. Itu juga tergantung si pasien.
Kalau misal pasiennya bayi gitu ya, bayi itu 2 liter aja sudah cukup, jadi tidak perlu besar-besar. Jadi memasukkannya untuk menentukan ya. Oke, setelah kita cek alatnya sudah ada semua, kemudian setelah itu kita cek si pasien atau apakah benar pasien ini pasien yang harus kita pasangkan oksigen. Yaitu kita cek rencana tindakan di rekam medis dengan fisik prima benar. Si nama pasiennya apakah benar Nyonya Anjani atau bukan. Jadi kemudian obat di sini cek benar pasien, benar obat. Benar obat adalah bisa diartikan benar obat atau benar terapinya. Apakah memang dia pasien yang harus kita berikan terapi oksigen tambahan atau pemasangan oksigen atau tidak. Kemudian kita cek cara pemberiannya, apakah misal dengan oksigen, apakah di rekam medis harus kita pasang bisa dengan menggunakan selang aja atau dengan sungkup atau dengan masker. Nah, itu kita cek. Kemudian dosis dan waktu, apakah saat ini atau mungkin masih nanti atau besok. Nah, itu kita cek ya dengan kondisi benar. Nah, setelah itu persiapkan pasien seperti biasa. Kita salam, kita perkenalkan diri, kita salam ke pasien, kita perkenalkan diri, kita utarakan tujuan dan maksud kita, mengapa kita harus memasangkan oksigen pada si pasien. Kemudian setelah itu kita berikan sedikit informasi ke pasien tujuan dari pemasangan oksigenasi. Selamat siang Ibu Anjani, perkenalkan saya Bidan Diva yang bertugas pada siang hari ini. Jadi begini Ibu, menurut advice dari dokter, Ibu harus dipasang saya diberi wewenang untuk memasang oksigen ke Ibu dengan tujuan untuk memberikan dengan tujuan agar Ibu dapat bernafas lebih legaan atau membantu Ibu dalam proses pernapasan. Nanti untuk prosedurnya Ibu nanti akan saya pasangkan selang oksigen yang nanti akan saya tempelkan di hidung Ibu. Mungkin nanti selangnya akan saya rekatkan di belakang kepala Ibu, atau mungkin nanti bila perlu jika Ibu merasa kurang nyaman, nanti saya tambahkan saya berikan plester untuk agar si selang itu tidak bergeser. Gimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Jadi pakailah bahasa yang awam saja. Jadi saya pasangkan selang, nanti saya taruh dekat di hidung Ibu, nanti Ibu bisa menghirupnya, selangnya bisa hubungkan dengan tabung oksigen di samping, itu bisa, monggo. Jadi bisa luas teman-teman berikan informasi itu ke ibunya. Setelah ibunya kita minta persetujuan, oke, kemudian kita tutup sampiran, jangan lupa, entah itu pintu atau misal dia di ruangan yang kelas 3 gitu biasanya pakai gorden gitu lah, itu gordennya kita tutup lagi. Misal udah tutup ya kita cek aja apakah masih ada yang terbuka atau tidak ya. Dan setelah selesai kemudian kita bisa cuci tangan 6 langkah, kita keringkan, kemudian kita pakai handscoon yang bersih. Ingat saat kita pakai handscoon, apapun yang melekat di tangan kita lepas dulu. Mau pakai cincin, mau pakai jam tangan, itu kita lepas terlebih dahulu ya. Jadi kita lepas dulu aja semuanya. Mau jajarkan sekalian pakai handscoon ini steril apa? Steril ya. Jadi nyambung aja ya Pak ya. Jadi kalau kita menata handscoon itu seperti ini, di dalam di luar ini ya. Kalau kita pakai handscoon, pakai handscoon misal dengan sedikit steril, jadi dia harus pakai steril dulu. Terus yang kita pegang, kita harus tahu dulu ya, ini kanan yang mana, yang kiri yang mana, biar
pegang yang bagian dalam, jangan pegang bagian luar. Bagian dalam kita pegang. Tangan kita juga kalau mau membenarkan ya yang dipegang di dalam, jangan yang dipegang yang di luar. Nah, kemudian ini kan ini sudah steril ya, kalau pakai handscoon steril. Kalau mau pegang, jadi yang luar, karena dia steril. Ini kita ibaratkan dia masuk bagi serumen ya. Jadi ini kan steril, jadi ini kita pegangin luar, jangan kita pegang yang dalam. Nah itu yang luar, lalu kita masukkan. Prinsipnya seperti itu. Jadi ya, karena ini sudah steril ya sudah, kita baru bisa membetulkannya dari luar. Tapi kalau yang tadi kita harus membetulkannya dari dalam. Itu ya, prinsipnya seperti itu. Kadang terlupa kalau memakai handscoon. Sudah setelah kita pakai handscoon, karena ini handscoonnya prinsipnya bersih, jadi tidak apa-apa kita menyentuh di sekitar kita. Jadi yang area bukan steril nggak apa-apa kita sentuh. Kemudian kita mengisi air di humidifier pakai aquadesk. Biasanya ini aquadesknya kalau di rumah sakit itu, kalau aquadesknya kita kayak gini, berarti kita otomatis mengisinya harus pakai spet, harus pakai spet ya. Tapi kalau yang misal bisa kita ketemu, ini bukan aquadesk ini yang kalian ambil. Ya, informasi aja nggak apa-apa. Ini MG-SO4 ini untuk ibu hamil yang dia kejang, pakai MG-SO4 ya. Tapi ini dibagi-bagi aquadesk. Jadi kalau sebenarnya aquadesk pengisian ini air mineral pun bisa. Jadi air aqua dengan segala merek ya, aqua, air mineral dan sebagainya bisa kita isikan di sini. Kita buka, kita isikan sebatas garis. Sebatas ini aja kita isi. Setelah kita isikan, kemudian selanjutnya kita atur posisi si ibu. Posisi ibu sudah masuk ke teori belum? Belum masuk? Belum. Nah, mungkin kalau teman-teman mau membaca dulu nggak apa-apa. Saya kurang tahu ya masuk ke teori yang besok ibu dosen yang lainnya apa enggak. Jadi posisi ibu atau posisi pasien itu ada beberapa. Yang pertama semi flower. Semi flower itu adalah setengah duduk, kurang lebih ya sekitar 45 derajat lah. Karena kalau ini bisa buka nggak sih? Nggak bisa ya bednya ya. Jadi besok kalau kasih lahan ya dilihat apakah bednya itu bisa diputar atau tidak. Kalau tidak bisa ya kita kasih ganjal atau kita kasih bantal gitu ya. Kalau ini kan kurang tinggi sebenarnya, jadi bisa ditambahkan lagi, diambilkan 2 bantal gitu. Posisinya adalah kayak gini paling enggak ya. Jadi ini adalah semi flower. Kalau posisi flower itu duduk 90 derajat. Tuh. Kalau yang teman-teman lihat orang mau melahirkan yang kaki diangkat, itu dorsal recumbent. Ya. Dorsal apa? Recumbent. Iya, recumbent. Atau nanti kalian bisa kurang jelas bisa cari referensinya. Gitu ya. Jadi yang kita pakai untuk sekarang adalah posisi setengah duduk atau semi flower ya. Tapi juga kita melihat kondisi pasien. Kalau memang tidak memungkinkan kita semi flower, paling nggak minimal dia memakai bantal. Jadi jangan yang benar-benar tiduran tanpa bantal, gitu ya. Jadi paling nggak dia ada bantalnya. Ya, kita posisikan. Ibu, maaf ya, tidurnya saya posisikan agak sedikit naik. Tuh. Jadi ibu bisa setengah duduk ibu, atau misal maaf ya ibu, baiknya saya tinggikan dulu sebentar harus komunikasikan ke si pasien. Atau kalau ini ya ibu tidurnya pakai bantal ya bu, agak naik sedikit lagi. Nah, ya, mari kita posisikan si pasien. Kemudian setelah itu kita hubungkan nasal kanul pada ujung flowmeter. Kita bisa ambil nasal kanulnya.
Kalau masih di tempat ini ya, di bungkusnya kita buka dulu. Untuk selang ini pun dia juga ada beberapa ukuran ya. Jadi tidak semuanya segini. Jadi dia biasanya kalau membeli itu ada beberapa ukurannya. Nah, bagian ini kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan. Setelah dihubungkan, kita cek apakah jadi apakah ini kita sudah raket atau belum dengan ngecek udaranya masuk ke sini atau tidak. Itu adalah kita putar di sini. Ini kita putar searah jarum jam. Biasanya ini ada ya, dia sudah ada tulisannya ya. Kalau diputar kemana dia sudah ada tulisannya. Jadi kita putar, jadi dia akan naik si apa namanya ya, leker ya, apa sih mulainya. Dia akan naik ke atas. Jadi kita putar, kemudian nanti kita cek cara mengeceknya apakah si oksigen ini sudah masuk ke saluran ini adalah yang pertama, lihat apakah di dalam humidifier ini dia ada gelembung-gelembung. Pertama itu, lihat apakah ada gelembung-gelembung. Yang kedua, ini bisa kita taruh ke tangan. Nah, jadi adakah hembusan udara? Kalau ada, oh berarti memang sudah pas, atau ini masang kita sudah kencang, sudah betul. Setelah kita cek ada, kita matikan dulu lagi. Matikan dulu, kemudian kita bilang ke pasien. Ibu, mohon maaf, ini saya mau pasang oksigennya. Kalau buat ngecek tuh di hands tuh nanti kerasa. Kerasa? Oh, Kerasa. atau kalau itu dicoba. Kalaupun merasa kalian kurang kerasa, ke atas ini nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai menyentuh kulit. Ya, gini aja, ini nggak apa-apa, asalkan nggak menyentuh. Jadi kalau kalian nggak terasa, kita pasang ke si pasien. Maaf ya ibu, saya pasang dulu. Pasang. Itu sudah enak belum ibu? Jadi kadang kayak gini kan mungkin pasiennya merasa kurang serak atau kurang maju atau kemunduran. Nanti kita tanya, ibu sudah enak belum? Sudah ya. Saya kencangkan ibu, mohon maaf ibu, kepalanya saya angkat sedikit. Oke, kita kencangkan dari belakang. Ibu, Ya. ini nggak dipasang di sini aja terus dikaitin di sini biar apa? Iya, bisa. Beberapa memang ada yang dipasangkan di sini. Tergantung kenyamanan. Kalau sebenarnya boleh dipasang di sini, tetapi untuk kekencangan itu memang lebih kencang di belakang. Memang lebih kencang kalau kita pasangkan di belakang. Tapi memang ada beberapa yang dipasangkannya di bawah sini ya. Di sini kan? Iya. Ya, ada. Tapi kan untuk beberapa kasus dia mungkin kurang kencang. Jadi kalau teman-teman nanti melihat di lahan, ada yang di belakang, ada yang di bawah, itu oke, nggak apa-apa. Yang penting kita pastikan si oksigen ini tidak keluar-keluar. Sama halnya, misal ini tadi kita taruh di belakang, kok ternyata masih kurang kencang ya, bisa kita tambahkan memberikan apa namanya plaster di pipi. Samping pipi ini bisa kita berikan biar kan si pasien ini macam-macam ya enggak. Belum tentu dia yang benar-benar memang menjaga si alat ini biar oke. Kadang kalau anak kecil ditarik atau apa, nah kayak gitu kan kadang harus kita berikan plaster. Jadi untuk plaster itu kondisional di lahan. Tapi kalau besok pas kalian responsif, disampaikan saja. Atau misal mau ngasih plaster ya ngomong aja, ibu ini biar lebih kencang, saya tambah berikan plaster. Atau kalian bisa menguraikan atau sambil ngomong, ibu ini karena sudah kencang, jadi
Jadi jangan hanya dilewatin untuk checklistnya, disampaikan gitu aja ya. Nah, oke, sudah, sekiranya sudah kencang. Ibu tidak saya beri tambahan plaster ya, sepertinya sudah kencang ini. Ibu gimana, sudah nyaman belum? Ditanya kenyamanannya, oh belum mbak, ini kok miring ya? Oh iya, sebentar ibu saya benarkan posisinya. Ingat kalau, oh ya, mungkin sedikit lupa ya, kalau bisa mau memakaikan plaster itu sebenarnya ada baiknya kita mempersiapkan di awal sebelum kita pakai handscoon. Jadi kalau teman-teman nggak pakai handscoon, iya susah. Apalagi kalau misal kalian butuh urgensi di IGD gitu tuh menghambat sekali, karena kalau udah pakai handscoon sendiri buka itu sangat lengket. Jadi tetap dipersiapkan di awal, ditaruh dulu, dibuka dulu, bisa ditaruh di samping sini, nggak apa-apa, di gunting, taruh di apa namanya, di instrumen atau di mungkin kalau ada selang infus itu nggak apa-apa. Gitu ya kalau bisa mau menggunakan plaster. Oke, setelah sudah selesai kita pasang, baru kita naikkan atau kita hidupkan oksigennya. Jadi kita hidupkan. Semisal ini kita maksudnya kita mau kita beli 4 mililiter gitu ya. Ibu saya saya nyalakan ya untuk oksigennya. Ini biasanya kalau 4 ya dia nanti si bola ini akan sampai ke tingginya di angka 4. Mau 5 ya sampai 5. Tanya si pasien, sudah terhirup belum atau sudah merasa ada hembusan yang masuk ke hidung ibu atau belum ya? Pasien jawab, oh sudah, oh ya sudah. Kalau misal, oh belum gitu ya, kita cek lagi, kita ulang lagi cek, ataukah mungkin tadi memang tidak kita, tapi jarang sih ya, sudah kita cek di sini sudah kencang kok pasiennya belum menghirup gitu. Apakah yang pertama bisa jadi apakah si salurnya ini sedikit longgar, atau ya si ibu memang membutuhkan yang lebih banyak lagi oksigen masuk ke dalam melalui hidungnya gitu ya. Oke, habis itu kita membereskan alat pendidikan kesehatan dulu ya. Oke, ibu ini saluran oksigennya sudah saya pasang gitu. Jadi nanti semisal ada ibu merasakan jadi kita berikan pendidikan kesehatan itu terkait dengan ya pemberian oksigen ini. Satu, kita kasih tahu kalau sudah terpasang selangnya. Yang kedua, misal ibu merasa tidak nyaman dengan tadi yang proses ini, nanti bisa meminta petugas kesehatan untuk melepasnya, bisa. Atau ibu merasa kurang kencang dan ternyata lepas, tidak bisa membenarkan, nanti bisa meminta tenaga kesehatan dari kami untuk memasangkan. Itu bisa. Kalau urusan yang di sini kan ini nanti airnya kan lama-lama kan habis ya, jadi ya kita yang mengecek. Nggak mungkin si pasien akan mengecek aquades yang ada di sini, tidak usah kita sampaikan. Itu kita sampaikan yang terkait dengan pasiennya aja. Kami sampaikan, ibu nanti kalau misal ibu sudah merasa tidak membutuhkan oksigen, bisa disampaikan juga. Nanti bisa kita lepas jika memang sudah waktunya sesuai dengan advice atau perintah dari dokter. Itu bisa kita sampaikan. Atau misal kok sudah tidak terhirup, nanti juga ibu bisa sampaikan. Jadi seputar itu saja untuk pendidikan kesehatannya ya. Sudah selesai, ibu Nisa sudah selesai. Saya mau membereskan alat dulu, kemudian saya mau izin pamit. Terima kasih atas kerjasamanya ibu. Saya pamit dulu. Sampaikan. Jadi semuanya lepas handphone secara terbalik, di sekolah ya, dicuci dulu, terus nanti besok kita sediakan tempat satu lagi untuk melepasnya secara terbalik, ditaruh di tempat yang patut satu lagi, seperti ya di sini ya, di sini bisa, atau nanti tempatnya cuci tangan pakai dikeringkan, pakai sabun keringkan, dokumentasi. Nah untuk dokumentasi di sini, kalau kemarin kita sampaikan ini ya, langsung ya, jadi tadi ibu dosen sepakat, jadi kita mau ajarkan dokumentasi singkat, itu namanya dokumentasi SOA. SOA, subjektif, objektif, assessment, sama planning. Jadi misal ini ya, jadi subjektif itu udah masuk ke
belum. Hah? Itu belum ya? Belum ya? Ya, belum lah. Ya, jadi subjektif itu adalah si keluhannya si pasien apa. Jadi apa namanya, pemeriksaan atau assessment berdasarkan keluhan pasien. Objektif itu dari hasil pemeriksaan kita. SO A itu assessment itu adalah diagnosanya, diagnosa. P-nya adalah perencanaan atau planning. Jadi dokumentasinya ya swab. S adalah nyonya A, nyonya A mengeluh susah bernafas, caranya itu. Kemudian objektif contohnya ya, contohnya ternyata waktu kita cek pakai HE SP2 nya berapa ya, 9 ada pernah kok 96 itu aja udah lumayan agak sesak. 96 objeknya 96 gitu. Kemudian assessment adalah diagnosanya. Jadi Nyonya Anjani usia 26 tahun dengan gejala asma, misal seperti itu ya contohnya. Jadi diagnosanya apa, dengan asma atau dengan kalau KDPK ya sering asmasi dengan asma. P-nya adalah planningnya adalah dilakukan pemasangan oksigenasi gitu. Jadi itu sedikit dokumentasi secara singkat. Jadi ada S, ada O, ada A, ada P. Jadi ini menyesuaikan dari si pasien. Kalau besok kalian yang mau S-nya mau nyonya siapa-siapa itu nggak apa-apa, yang penting ada isinya atau AP gitu ya. Ini untuk oksigenasi, ada pertanyaan? Oksigen ini tuh dia ibarat kata ada kuncinya. Jadi kalau misalnya lama nggak dipakai ya dia nanti dia itu terclose atau dia tertutup. Kalau mau dipakai ya tadi maaf ya saya jelaskan ya. Jadi kita buka dulu. Ini ada opennya, ada tulisan opennya. Jadi ada anak panahnya. Kalau open ya kita ini anak panahnya ke kiri, kita buka terlebih dahulu. Jadi oksigennya baru bisa masuk. Kalau misalnya masih ke close, mau kita utak-utak, ya oksigennya nggak akan keluar. Gitu ya. Ya, makasih ya. Berarti itu urutan yang open oksigennya di bagian Di atas, di sebelum, berarti di 11 masuk ke 11 aja nggak apa-apa. ini ada berapa? Berarti 10 itu terus 11 yang itu Ya, berarti di sini. 11. Jadi dicek dulu apakah dia sudah terbuka atau belum. Dicek, kemudian baru dicek yang lainnya. Iya, benar. Jadi kalau ini malah yang vital sih. Kalau tertutup, ya mau diapain tetap oksigennya nggak akan masuk. Nanti kalau biasanya kalau udah terbuka itu darahnya naik. Oh iya, ini untuk apa ini indikatornya dia akan naik. Kalau udah nggak dipakai ya, kalau misalnya udah selesai kita tutup lagi, nanti dia akan mati. Oke. Ada lagi?